Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kelompok kami menjelaskan mengenai proposal program kegiatan kreativitas mahasiswa yang berjudul Upaya Pemanfaatan Air Bersih yang Baik guna mencegah krisis air dalam mendukung SDGs di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ira Ramafiana dan teman-teman saya Lutfi Destio, Hafiz Harun, dan Dava Yuda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari proposal ini, yaitu krisis air bersih menjadi permasalahan lingkungan yang sangat sering dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ini bahkan masuk dalam Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh 193 negara. Indonesia memiliki 3 tantangan berat mengenai sumber daya air dan keberlanjutannya, yaitu kebutuhan yang terus meningkat, distribusi air tawar yang tidak merata, dan pencemaran air yang semakin meningkat. Di babak satu terdapat latar belakang, yaitu air merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, juga manusia pasti membutuhkan air untuk keberlangsungan hidup mereka. Kebutuhan akan air juga menopang banyak aktivitas manusia. Namun, krisis air bersih yang juga menjadi permasalahan lingkungan yang sangat sering dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia. Di sini terdapat 3 permasalahan, yaitu kebutuhan yang terus meningkat, distribusi air tawar yang tidak merata, dan pencemaran air yang semakin meningkat. Uh, Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, upaya pemerintah dalam penyediaan air bersih pun terus meningkat. Upaya yang terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pun bermacam-macam. Seperti contohnya antara lain dengan cara mencari sumber air yang baru, baik berupa air tanah, sungai, danau, atau mengolah dan menawarkan air laut, serta mengolah dan menyehatkan kembali sumber air kotor yang telah tercemar seperti air sungai, danau yang disaring atau difilter. Upaya tersebut dilakukan untuk mengimbangi tingginya pencemaran air yang masuk ke perairan alami. Di sini rumusan masalahnya yaitu upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih, lalu hal apa saja yang dapat kita lakukan dalam memanfaatkan air dengan baik, dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar sumber air tetap bersih dan tidak tercemar. Lalu ada tujuan. Tujuan dari proposal ini adalah untuk mengurangi krisis air bersih yang masih menjadi masalah yang sangat penting untuk diatasi, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air bersih. Juga meningkatkan upaya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar sumber air bersih tidak mudah tercemar. Lalu manfaat dari proposal ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam mengurangi krisis air yang bersih, juga pemanfaatan air dengan baik. Juga proposal ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi tentang pemanfaatan air bersih bagi pembacanya. Bab 2 ada skenario gagasan. Idenya itu tema menanggulangi krisis air bersih menjadi permasalahan lingkungan. Judulnya, Upaya Pemanfaatan Air Bersih yang Baik Guna Mencegah Krisis Air Bersih dalam Mendukung DDGs di Indonesia. Premisnya, setiap masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menanggulangi krisis air bersih di daerah tempat mereka tinggal dengan cara memanfaatkan penggunaan air bersih dengan baik. Nah, sinopsis pendeknya itu, air adalah salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air mungkin tidak akan ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari, tetapi manusia tidak akan bertahan lama selama beberapa hari jika tidak minum, karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi sudah terbukti jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Nah, di sini ada sinopsis panjang. Selanjutnya, rancangan treatment. Nah, rancangan treatment ini ada beberapa rancangan yang dapat saya dan teman-teman lakukan dalam permasalahan ini. Adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan sosialisasi kepada warga untuk melaksanakan program hemat air di lingkungan sekitar agar penggunaan air tetap efisien dan menjaga ketersediaan sumber daya air. Yang kedua ada mengajak warga untuk bergotong royong membuat penampungan air seperti waduk, dam, dan embung agar dapat menjaga keberadaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga ada diharapkan kami dapat menciptakan teknologi yang dapat mendaur ulang air. Yang keempat ada menampung dan mengelola limbah pabrik maupun domestik. Yang terakhir ada mensosialisasikan
warga agar tidak membuang sampah atau limbah di sungai. Di bab 3 yaitu ada tahapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program membantu mengurangi krisis air bersih pada suatu daerah. Dalam hal ini kami sudah menyiapkan tahapan pelaksanaan agar program kami dapat berjalan dengan lancar, yaitu berupa 1. Penyusunan proposal, 2. Observasi, 3. Penetapan lokasi, 4. Pengajuan izin kegiatan, 5. Pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya di bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan, yaitu ada anggaran biaya yang nantinya akan dibutuhkan. Yang selanjutnya ada jadwal kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2021 atau rencana jadwal kegiatannya. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih dan pemanfaatan air dengan baik antara lain adalah dengan cara yaitu menghemat air. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis air adalah dengan cara menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pemborosan. Hal ini juga dapat mendukung gerakan memanfaatkan penggunaan air dengan baik. Yang kedua, tidak membuang sampah pada saluran air. Lalu ada menanam pohon atau reboisasi dan membuat tempat penampungan hujan. Kesimpulan dari proposal di atas kita dapat menyimpulkan bahwa penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan penggunaan air bersih dengan baik. Hal ini merupakan salah satu upaya kita dalam mengurangi krisis air bersih di Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya guna mendukung tujuan pemerintah Indonesia dalam mencapai 17 tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan yang sudah pemerintah Indonesia tentukan. Diharapkan mahasiswa juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat teredukasi dan memiliki kesadaran tentang pentingnya memanfaatkan air dengan baik dan memiliki kesadaran untuk membuat sebuah upaya guna mengurangi krisis air bersih. Sekian penjelasan mengenai proposal kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.